Masih berkaitan dengan bansos yang dibahas juga di debat tadi malam terakhir oleh Mas Anies dan Mas Ganjar. Nah itu kan Mas Anies dan Mas Ganjar itu kan menyinggung banyak soal bansos. Nah ini terus ditanggapi oleh Ketua Umum PSI Kaesang, itu dia menyebut bahwa jauh lebih bermasalah itu bansos kalau dikorupsi di era pandemi. Nah itu kan kita tahu bahwa meskipun tidak ada tuduhan itu ke PDIP, tapi kan kita tahu bahwa mantan Mensos itu kan Juliari kan juga kader PDIP ya ketika nah ini bagaimana tanggapannya Mas Hasto menanggapi Kaesang? Ya hukumannya kan sudah ada proses hukum, nggak ada perlindungan dan nggak ada fungsi-fungsi elektoral di situ, nggak ada intervensi kami terhadap proses hukum. Kalau ini yang menjadi persoalan kan ada intervensi terhadap proses hukum dengan menggunakan kekuasaan, bahkan dengan bansos. Kalau enggak kita pertanggungjawabkan aja, cek laporan keuangannya. Dan mari kelompok-kelompok pro-demokrasi kami ajak untuk menghitung berapa baliho-baliho dari PSI, berapa dana yang dilaporkan, berapa jumlah anggotanya. Nah ini mumpung sebelum di clear up, nah, kita hitung lalu kalikan ke unit price-nya, dari mana dananya itu. Itu sudah menyangkut masalah etik dan hukum, karena pelanggaran terhadap laporan keuangan. Tidak mungkin itu melalui suatu kekuatan gotong royong anggotanya, orang jumlah baliho disinyalir alat kampanye, perangkat kampanye lebih banyak dari jumlah anggotanya. Mari kita lihat. Nah, di Jawa Timur itu justru modusnya, ini saya buka, ini saya pertanggungjawabkan di mata rakyat, di mata hukum, dan di mata Tuhan. Apa? Itu tadi tekanan-tekanan terhadap kepala desa. Mereka minta 100 suara buat partai baru tersebut dari setiap desa. Ini kami laporannya ada, saya akan pertanggungjawabkan karena laporannya, tapi kami lindungi pelapor kami. Ya tapi karena kita ada mekanisme lain untuk membuktikan itu dengan tes kebohongan, dengan apa, itu suatu instrumen yang bisa kita terapkan sehingga demokrasi di Indonesia. Mengapa perguruan tinggi? Kalau itu terjadi, apa yang disampaikan Mas Kaesang, perguruan tinggi tidak akan bergerak seperti ini. Ini kan perguruan tinggi bergerak di seluruh Indonesia secara masif. Artinya dengan gerakan para intelektual, para cendekiawan, para budayawan, dalil dari Mas Kaesang itu terbantahkan.